Integral. Kita bahas dulu integral tak tentu. Jadi integral itu merupakan kebalikan turunan atau bisa dikatakan anti turunannya. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Ada tabel fx, f besar ya, dan tabel f kecil fx atau turunan dari f besar x ini atau f aksen x. Jadi saya punya tabel fungsi dan turunannya. Saya pertama punya fungsi x kuadrat, maka turunannya adalah k2x. Saya punya lagi fungsi x kuadrat min 1, turunannya 2x juga, karena turunan min 1 konstanta kan 0 ya. Saya punya fungsi x kuadrat plus 5, turunannya 2x juga. X kuadrat min 10, turunannya 2x juga. Jadi dari ilustrasi ini ternyata turunannya berapapun, ini kita katakan konstanta, mau min 1000, mau min 1, mau min atau plus 1.000.000, turunannya tetap 2x. Maka fungsi dalam bentuk x kuadrat plus c ini bisa berapa saja ya, maka turunannya adalah tetap 2x. Jadi yang perlu saya tegaskan bahwa ya c ini konstanta ya, yang perlu saya tegaskan hubungan antara f kecil x dan f besar x ya itu dia integral. Jadi anti turunan dari fx ini adalah f besar x ditambah suatu konstanta c. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, berapapun c-nya turunannya tetap 2x. Maka integral dari 2x adalah x kuadrat plus c, karena c-nya bisa berapa saja ya. Ya, itu ilustrasi terkait integral. Saya masuk ke rumus integral tak tentu. Jadi misalkan fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat n, maka integral dari fx, nah integral dari x pangkat n dx, nah ini simbol integral ya, dx 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Ingat, selalu ditambah konstanta ya, karena dikatakan tak tentu. Jadi konsepnya, kalau turunan kan pangkatnya berkurang 1, kalau integral pangkatnya ditambah 1, kemudian ditaruh di penyebut ya, sebagai contoh ya, syaratnya ya n tidak boleh min 1, karena kalau min 1 kan penyebutnya 0, itu menyebabkan dia tak terdefinisi. Jadi n nya selain min 1. Contoh integral dari x pangkat 3 dx. Oke. Jadi pangkatnya tambah 1, kemudian 1 per 3 plus 1 juga, tambah c, ingat selalu tambah c ya. Jadi ini 1/4 x pangkat 4 plus c, selesai. Jadi integral dari x pangkat 3 dx adalah 1/4 x pangkat 4 plus c. Coba lagi, integral dari 5 dx, nah ini konstanta ini ya, 5 itu bisa kita tulis seperti 5 kali x pangkat 0, karena x pangkat 0 kan 1 ya. Jadi tetap pangkatnya ditambah 1, kemudian 1 per 0 tambah 1. Jadi 5 pangkat kali x pangkat 1 per 1 ya, plus c selalu ya, 5x plus c jadinya. Jadi yang perlu diperhatikan, integral dari suatu konstanta tinggal menambahkan variabel x ya. Integral 5 berarti 5x, integral 6 6x, seperti itu aja, tinggal ditambahkan x ya. Sifat-sifatnya, nah, misalkan fx dan gx serta k konstanta, k sifat-sifat integral tak tentunya. Integral k fx dx sama dengan k kali integral fx dx. Jadi konstantanya bisa dikeluarkan. Integral dari penyebelahan dua buah fungsi sama dengan jumlah dari integral kedua fungsi itu, bisa dipecah ya. Pengurangan juga sama dengan selisih atau pengurangan dari integral kedua fungsi. Oke, contohnya integral 3x kuadrat dx. Jadi pangkat langsung saja ini 3 kali x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus c. 3 kali 1/3 x pangkat 3 plus c, bisa dicoret 3 nya, x pangkat 3 plus c, selesai ya. Nah ini penjumlahan dua fungsi, 2x pangkat 5 plus 7x pangkat 3 dx.
langsung aja. Jadi 2 kali X pangkat 5 plus 1 seper 5 plus 1, 7 kali seper 3 plus 1 X pangkat 3 plus 1 plus C. Ini 6 ya. 2 kali seper 6 X pangkat 6 plus 7 kali seperempat X pangkat 4 plus C. Kita bisa coret ya. Dia sepertiga X pangkat 6 plus 7 per 4 X pangkat 4 plus C. Nah, seperti itu. Nah, ini bentuknya sangat panjang nih. Integral 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 3x plus 5 dx. Langsung aja. Berarti 2 kali x pangkat 3 plus 1 kali sepertiga plus 1 min 6 kali 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 tambah 3 kali 1 per 1 tambah 1 x pangkat 1 plus 1. Nah, ini konstanta nih 5. Integral tinggal isi x. Nah, 5x plus c. Sederhanakan 2 kali seperempat x pangkat 4 min 6 kali sepertiga x pangkat 3 plus 3 kali setengah x kuadrat plus 5x plus c yang bisa dicoret di sederhanakan ya. Ini bisa nih 2 6 3 bisa dapat 2 ya. Jadinya setengah x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 3 per 2x kuadrat plus 5x plus c. Nah, ini selalu konstanta. Berapapun panjang fungsinya tetap integralkan aja masing-masing seperti itu. Gimana kalau bentuk akar? Ya tetap saja bisa dengan mengubahnya menjadi pangkat setengah. Jadi 4 akar X itu sebenarnya adalah 4X pangkat setengah. Maka integralnya di 4, pangkatnya tetap setengah tambah 1. Tetap selalu rumusnya tambah 1 ya. 1 per setengah tambah 1. Samakan penyebut 1 per 1 itu kan 2 per 2 ya. 1 per 2 tambah 2 per 2, 3 per 2. Berarti 4 kali. Ini 1 per 3 per 2, X pangkat 3 per 2 plus C. Nah, 1 dibagi 3 per 2 kan dibalik ya, 2 per 3. Sedangkan kita ingin mencari X pangkat 3 per 2 itu apa sih bentuk lainnya? Nah, ini boleh dikalikan 8 per 3 X pangkat 3 per 2 plus C. Nah, ini 3, X pangkat 3 per 2 ini kita ubah ke bentuk lainnya. Nah, X pangkat 3 per 2 itu kan sama dengan X pangkat 1 per 2. Ubah ke campuran ya. X pangkat 1 per 2 sama dengan X pangkat 1 kali X pangkat setengah. Sifat eksponen. Ingat, pangkat setengah itu adalah akar. Nah, jadi X pangkat 1 X pangkat setengah adalah X akar X. Nah, jadi X pangkat 3 per 2 itu X akar X. Jadinya 8 per 3 X akar X plus C. Nah, itu bentuk akhirnya ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, bagaimana kalau variabel di bawah jadi penyebut 4 integral 4 per X pangkat 3 dx? Ya, bisa aja pangkat 3-nya kita bawa ke atas. Jadinya 4x pangkat min 3. Ingat sifat eksponen pangkat positif, jadi pangkat negatif kalau dibawa ke atasnya. Langsung saja pakai sifat integral tadi. Pakai aturan integralnya pangkatnya tambah 1. Jadinya 4 kali seper min 3 plus 1 x pangkat min 3 plus 1. Ini min 2 x pangkat min 2. 4 bagi min 2 bisa. Jadinya min 2 x pangkat min 2 plus c. Pangkat min 2 lagi kita kembalikan ke pangkat positifnya, jadinya min 2 per x kuadrat plus c. Jadi tidak ada masalah ya, meskipun asalkan pangkatnya ini bukan 1. Ingat tadi syaratnya kan n tidak boleh min 1 ya. Kalau dia dibawa ke atas jadinya min 1, tidak bisa diintegralkan. Mungkin dengan jadinya len aja, tapi tidak kita bahas di sini. Ya, kita masuk ke integral tentu. Kalau integral tak tentu tadi hasilnya pasti mengandung C, konstanta tadi. Tapi integral tentu ya integral yang batas atas dan batas bawahnya sudah diketahui. Jika f besar X merupakan hasil integral dari f kecil X, maka integral fx dx dari A sampai B, dari A sampai B itu ya, batas bawah batas atas,
Ini batas atas, batas bawah sama dengan F besar X dengan dari A sampai B. Artinya apa? Substitusikan B-nya ke F, substitusikan A-nya ke F, kurangkan. Jadi F besar B kurangi F besar A. Itulah integral tentu tadi ya. Dengan mensubstitusikan batas atas dan batas bawah. Oke, langsung ke contohnya. Integral x kuadrat dx dari 1 sampai 2. Integralkan dulu seperti biasa. Jadi kan 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 dari 1 sampai 2. 1 per 3 x pangkat 3 dari 1 sampai 2. Artinya substitusikan 2-nya, substitusikan 1, kurangkan. Jadinya 1 per 3 kali 2 pangkat 3 nih, masukkan ke batas atasnya, dikurangi sepertiga, batas bawahnya sekarang 1 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8 ya. 8 per 3 min sepertiga, 7 per 3. Oke, hasilnya 7 per 3. Jadi integral tentu itu tidak menghasilkan bentuk fungsi lagi, merupakan hasilnya berupa nilai tertentu ya, tidak ada C lagi. Kita lebih banyak latihan soal. Integral x min 1 kali x plus 3 dx dari 2 sampai 4. Nah, ini kita kalikan saja dulu. X min 1, x plus 3 baru boleh diintegralkan ya. Ini kalinya x kuadrat, ini 3x, ini min x, ini min 3. 3x min x 2x ya. Jadi integral x kuadrat plus 2x min 3 dx dari 2 sampai 4. Integral biasa. Jadi 1/2 plus 1 x pangkat 2 plus 1, 2 kali 1/1 plus 1 kali x pangkat 1 plus 1 min 3x dari 2 sampai 4. Jadi 1/3 x pangkat 3, 2 kali setengah x kuadrat min 3x dari 2 sampai 4. Bisa sederhanakan ya. Jadinya 1/3 x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x dari 2 sampai 4. Substitusi 4 dan 2. 1/3 kali 4 pangkat 3 plus 4 kuadrat min 3 kali 4 dikurangi 1/3 kali 2 pangkat 3 plus 2 kuadrat min 3 kali 2. Oke, ini 4/3, 16 min 12 dikurangi 8/3, 4 min 6. Ini kita kurangkan saja dulu ya. Ini 4/3 plus 4, ini 8/3 min 2. Samakan penyebut, 4/3 ini kali 3 kan 12/3 ya. Ini kali 3 6/3, jadinya 76/3 dikurangi 2/3, hasilnya 74/3. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Harus teliti mengurangi batas atas dan batas bawahnya. Ada juga seperti ini tipe soalnya. Tentukan nilai A yang memenuhi integral 2x min 5 dx dari A sampai 3 sama dengan min 20. Ini batasnya yang belum diketahui ya. Untuk A kurang dari 3. Integralkan seperti biasa. Jadi 2 kali 1 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 min 5x dari A sampai 3. 2 kali setengah x kuadrat min 5x, ini bisa coret, x kuadrat min 5x dari A sampai 3. Substitusikan, berarti min 20 sama dengan 3 kuadrat min 5 kali 3 dikurangi A kuadrat min 5 kali A. Ini 9 min 15, kemudian A kuadrat min 5A. Ini dapatnya min 6 min A kuadrat plus 5A. Saya buka kurungnya ya. Ini kita pindahkan aja. A kuadrat min 5A min 20 plus 6 kan jadinya min 14 sama dengan 0. Jadi bisa difaktorkan ya. Berapa kali berapa min 14, jumlahnya min 5, 2 dan min 7 ya. Jadi A min 7 kali A plus 2, A sama dengan 7, A sama dengan min 2. Yang mana yang memenuhi? Dikatakan di soal itu A kurang dari 3. Jadi itu sangat berguna ya, informasi di soal itu sangat penting. Jadi ini bukannya, jadi A sama dengan min 2 jawabannya. Yang 7 itu tidak dipakai. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya,
Sifat-sifat integral tentu, jadi untuk sebarang fungsi fx dan gx serta konstanta k berlaku sifat integral tentu, yaitu integral fx dx dari a sampai b itu sama dengan negatif integral b sampai a. Jadi batasnya dibalik tapi negatif hasilnya. Sifat kedua, jika batas atas dan batas bawahnya sama, hasilnya 0. Integral fx dx dari a sampai a hasilnya 0. Ya, ini konstanta, bisa dikeluarkan konstantanya sama seperti yang tak tentu. Penjumlahan pengurangan bisa dijumlahkan dan dikurangkan hasil integralnya. Nah, ini yang perlu saya tekankan ya. Untuk b yang ada di antara a dan c, ya, ini berlaku integral fx dx dari a sampai c sama dengan integral fx dx dari a sampai b ditambah integral fx dx dari b sampai c, dengan syarat b adalah bilangan antara a dan c. Nah, ini sama ya. Ya, soal seperti ini, integral fx dx dari 1 sampai 4 adalah 5, integral 3 fx dx dari 2 sampai 4 hasilnya 6. Tentukan integral fx dx dari 1 sampai 2. Fungsinya kan tidak diketahui ya. Gunakan saja sifat integral tentu tadi. Ya, pertama kita uraikan ini integral 3 fx dx dari 2 sampai 4. Konstantanya bisa dikeluarkan ya. Jadi kan jadinya 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi integral fx dx dari 2 sampai 4 hasilnya 2. Ini 3-nya bisa dikeluarkan, kemudian jadi per. Lanjut. Integral 1 sampai 4 berdasarkan sifat yang terakhir bahwa 2 itu ada di antara 1 dan 4, makanya bisa dibuat seperti ini. Integral fx dx 1 sampai 4 adalah jumlah dari integral fx dx dari 1 sampai 2 ditambah integral fx dx dari 2 sampai 4. Ini sudah diketahui 5. Ini yang dicari kan soalnya ini tadi 2 ya. Tinggal dipindahkan aja 2-nya. Berarti integral fx dx dari 1 sampai 2 hasilnya 5 kurang 2 3 ya. Nah, itu sifatnya, sifat integral tentu. Nah, ini salah satu aplikasinya, menggunakan integral mencari persamaan kurva. Diketahui rumus gradien garis singgung di setiap titik x, y pada sebuah kurva adalah 2x min 1. Ini rumus gradiennya. Dan kurva tersebut melalui 2,5. Tentukan persamaannya. Kalau kemarin persamaan garis singgung gradien adalah turunan pertama dari kurva. Sekarang persamaan gradiennya diketahui, kita bisa cari persamaan kurvanya. Maka misalkan M adalah ini M ya, atau f aksen x adalah 2x min 1, turunan pertama kurva, maka fx nya adalah integral dari 2x min 1, kebalikannya. Jadi integral dari gradien integralkan seperti biasa, 2 kali 1/1 x pangkat 1/1 min integral 1 kan x, tinggal isi x dia plus c, 2 kali setengah x kuadrat min x plus c, bisa coret x kuadrat min x plus c. Jadi fungsinya atau persamaan kurvanya adalah x kuadrat min x plus c. Tapi c nya berapa? Pasti ada suatu nilai tertentu. Nah, ini ada melalui titik 2,5, artinya x nya 2, y nya 5. Nah, seperti itu. Titik 5 f2, nah, x nya ganti 2 ya, f2 sama dengan 2 kuadrat min 2, ikuti fungsinya, plus c sama dengan 5. Ini 4 min 2 plus c sama dengan 5, 2 plus c sama dengan 5, c nya 5 min 2, 3 ya. Jadi sudah ketemu c nya, ini tinggal diganti saja c nya. Fungsinya atau persamaan kurvanya x kuadrat min x plus 3, selesai, sudah ketemu ya c nya. Sebuah benda jatuh dari gedung dengan percepatan nih 10 meter per second kuadrat. Kecepatan awalnya 2 meter per second. Tentukan kecepatan benda pada detik ketiga. Nah, ini kebalikan turunan. Kemarin diketahui persamaan jarak atau perpindahannya, disuruh mencari kecepatannya berapa, percepatannya berapa. Dengan integral kita bisa tahu kecepatan jika diketahui percepatan. Kebalikan aja.
VT, saya simpulkan VT ya, integral dari AT dt, variabel T karena T detik maksudnya ya, integral dari percepatan. Kalau kemarin turunan dari kecepatan adalah percepatan, maka integralnya adalah kecepatan. Jadi integral dari 10 dt konstanta tinggal diisi variabel, dalam hal ini T ya, 10T plus C kan. Kecepatan awal benda berarti saat detik 0, T-nya 0. Jadi V0 saat detiknya 0, T-nya 0 ya, kecepatannya kan 2. Berarti V0 sama dengan 10 kali 0 plus C sama dengan 2. Berarti C-nya 2. Maka fungsi kecepatan untuk VT 10T plus 2. Dapat kita fungsi kecepatan yang ditanya adalah kecepatan pada detik ketiga, jadi V3. Jadi 10 kali 3 ditambah 2, jadi 32. Jadi kecepatannya saat detik ketiga adalah 32 meter per second. Kira-kira seperti itu. Ya, ini ada latihan soal, bisa kalian coba. Ini integral tak tentu, ini integral tentu. Nah, ini mencari rumus fungsinya, diketahui turunannya. Nah, ini mencari salah satu batas yang belum diketahui, hasilnya sudah ada dengan P lebih dari 0 ya.